Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari 04 PPKK 001 Program Studi Pancasila and Citizenship Education Studi Program Pamulang University. Selasa, 03 Juni 2025. Bersama-sama kami berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa kita sebut dengan KPK dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Welcome to Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bertempat di Jakarta Selatan, tepatnya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Pesada 4, Guntur, Kecamatan Setiabudi. KPK tersebut berpusat di Jakarta Selatan yang termasuk dalam kawasan Setiabudi yang luasnya relatif terbatas sebagai kawasan pemerintahan dan bisnis di Jakarta Selatan. Sebagai kawasan pemerintahan dan bisnis di Jakarta Selatan yang berjarak sekitar 3-4 km dari Istana Merdeka, yakni di Jakarta Pusat. Pemegang kebijakan KPK adalah para komisioner. Mereka disebut sebagai pejabat tinggi negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberantas korupsi di Indonesia. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing, mereka pasti menggunakan bahasa Inggris, meskipun mereka harus mempelajarinya di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Mereka juga harus mengenal budaya Indonesia, sehingga dapat memahami konteks sosial dan politik yang ada di negara ini, atau memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Komisioner harus mengenal sekolah karena pendidikan formal yang berkualitas sangat penting dalam membentuk kemampuan dan pengetahuan mereka. Di zaman modern seperti ini, KPK masih menggunakan teknologi yang masih diupdate hingga saat ini. Adapun wewenang KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan sosialisasi. Populasi yang bekerja sekarang di KPK terdiri dari beberapa ratus orang, terdapat deputi, direktur, penyidik, dan lain-lain. Kasus yang sudah diselesaikan oleh KPK dalam permasalahan korupsi sebanyak 1.351 kasus korupsi berdasarkan instansi mulai dari menteri hingga swasta. Sebanyak 775 kasus korupsi yang ditangani KPK adalah penyuapan, termasuk korupsi proyek, pembangunan infrastruktur, korupsi dana bansos, dan lain-lain, termasuk korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, negara, pengusaha, ataupun yang lainnya. KPK termasuk dalam lembaga independen, yaitu lembaga negara independen yang berfungsi sebagai lembaga anti korupsi. Dan KPK mempunyai tugas dalam memberantas korupsi dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Pendidikan formal yang memadai dengan teknologi di zaman modern sangat penting untuk membentuk kemampuan dan pengetahuan komisioner dalam memberantas korupsi. Suara masyarakat sangat lantang yang mengumumkan di tengah upaya pemberantasan korupsi memberikan kesan kuat dan tegas, juga dikelilingi oleh komitmen yang memberikan semangat yang membara. Selain itu, KPK juga memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme yang tercermin dalam kinerja yang transparan. KPK menghindari politisasi dan tetap setia pada tugas mereka yang mulia. Mereka bekerja sama dan bekerja keras menjaga independensi tersebut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP adalah lembaga negara yang bertugas untuk membina dan mengembangkan ideologi Pancasila di Indonesia.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ideologi Pancasila di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan pemerintahan dan masyarakat. BPIP memiliki beberapa fungsi, yaitu membina dan mengembangkan ideologi Pancasila, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, mengawasi dan mengevaluasi melaksanakan ideologi Pancasila. BPIP melakukan berbagai kegiatan untuk membina dan mengembangkan ideologi Pancasila, seperti mengadakan pelatihan dan workshop tentang Pancasila, mengembangkan kurikulum pendidikan Pancasila, mengadakan penelitian tentang implementasi Pancasila, mengadakan bekerjasama dengan lembaga lain untuk mengembangkan Pancasila. BPIP memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan ideologi Pancasila di Indonesia. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPIP, kita dapat memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya itu, BPIP juga aktif dalam media sosial. Mereka membuat konten-konten edukatif, inspiratif tentang Pancasila. Hal ini penting banget buat menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang akrab banget sama dunia digital. Mereka juga sering bikin lomba-lomba kreatif bertema Pancasila. BPIP terus berusaha keras untuk menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup kita. Bukan cuma sekedar pelajaran di sekolah, mereka menginginkan Pancasila terinternalisasi dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalankan tugas sebesar ini, bukan tanpa tantangan, BPIP menghadapi tantangan seperti bagaimana membuat Pancasila tetap relevan bagi generasi muda, melawan narasi-narasi yang bertentangan dengan Pancasila, serta memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar terimplementasikan dalam kebijakan publik. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kita optimis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bisa terus menjalankan perannya dengan baik. Harapannya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bisa menjadi motor penggerak kebangkitan ideologi Pancasila dan menjadikan kita bangsa yang semakin kuat, bersatu, dan berkarakter. Pancasila bukan cuma milik pemerintah atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi milik kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti saling menghargai perbedaan, tolong-menolong, sampai ikut serta dalam pembangunan. Terima kasih telah menonton vlog pengetahuan hari ini. Semoga informasi tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan KPK bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Korupsi itu musuh seluruh, tegakkan keadilan, mari selamatkan kehidupan. Kami dari 04 TPKK 001 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.